Baik, di pertemuan pagi ini kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu energi potensial dan potensial listrik. Nanti kita akan membedakan mana yang energi potensial dan mana yang potensial listrik. Mungkin sekedar informasi aja kenapa saya minta kalian ambil persiapan kalian, karena slide-nya ada sekitar 60-an. Semoga keburu, kalau nggak keburu nanti kita akan lanjutin di minggu keempat ya nanti ya. Nah, kita masuk ke sini sekarang. Kan kita sebelumnya udah belajar ya tentang hukum kolom, kemudian juga tentang hukum Gauss, di mana di hukum kolom kalian sudah belajar tentang interaksi antar muatan, baik itu muatan positif dengan negatif atau muatan negatif dengan negatif, dan sebaliknya lah, antara muatan sejenis dengan tidak sejenis itu. Nah, kemudian setelah kalian belajar gaya kolom, kalian juga sudah belajar kemarin medan listrik. Di situ kalian belajar bagaimana muatan listrik mempengaruhi lingkungannya. Saya nggak akan membahas persamaannya langsung di sini, nanti kita lanjutkan ke materinya aja. Kemudian di pertemuan kedua, kalian sudah belajar hukum Gauss. Di situ kalian belajar untuk menentukan medan listrik di sekitar sistem bermuatan. Sebentar. Dengan simetri tinggi. Sebentar, saya posisikan HP saya dulu. Oke, nah kita juga sudah belajar menghubungkan antara gaya gravitasi dengan gaya kolom, di mana kita kemarin belajar gaya gravitasinya itu kita menggunakan gaya interaksi antara dua buah planet di sini, dengan massa m besar dan m kecil, kemudian diperoleh percepatan gravitasi yang diperoleh dari konstanta gravitasi dikalikan dengan massanya, dikalikan massa 1 kali massa 2. Untuk gayanya ya, gaya gravitasinya dibagi dengan R kuadrat. Sedangkan untuk percepatannya ini cukup berdasarkan titik acuannya saja. Oke. Sedangkan untuk gaya kolom ini mirip sebenarnya, interaksi baik tarik menarik maupun tolak menolak antara dua buah muatan. Di sini kita belajar juga kemarin ada persamaan yang gayanya itu pakai 1/4 pi epsilon 0 dikali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat. Kemudian diturunkan menjadi medan listrik, itu ada E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Hi per R kuadrat. Dan nanti diperoleh hubungannya adalah Fe sama dengan Hi kali I. Itu. Dimana kita harus ingat juga di sini ini adalah K gitu. Sehingga persamaan E atau F itu bisa juga kita tuliskan sebagai K dikalikan dengan Q per R kuadrat. Seperti itu. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah menghubungkan gaya gravitasi atau gaya gravitasi ya dengan gaya kolom. Maka di dalam energi potensial kita melakukan pendekatannya adalah menggunakan energi potensial biasa dengan energi potensial listrik. Nah, yang perlu kita tekankan di sini, mohon maaf sebelumnya, ini belum semua slide-nya saya ubah, karena di beberapa referensi ini nanti akan ada perbedaan. Ada yang menuliskan energi potensialnya menggunakan U, dan ada yang menggunakan GP. PE di sini, PE. Nah, lalu di sini berarti GP ini adalah energi potensial gravitasi. Nanti kalau misalkan kita mengacunya ke energi potensial listrik, berarti ada yang menyebutkan sebagai electric potential energy atau EPE. Sama aja prosesnya, ini cuma beda penamaan aja di buku referensi. Kemudian yang sudah kalian sama-sama tahu ya, persamaan umum untuk menghitung gaya energi potensial gravitasi itu adalah M kali G kali H. Ini ya, jadi ada MGH, ada MGH. Kita lihat gambar yang di kanan, ini ada sebuah bola yang mula-mula dia berada di titik A, sejauh HA dari permukaan tanah. Maka
gaya yang bekerja pada dia ketika dia jatuh itu menggunakan gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi atau gaya gravitasi yang diperoleh dari M kali G. Sedangkan usaha sendiri, ini usaha ya, usaha itu kan kalau misalkan kita mengingat kembali, usaha itu diperoleh dari F dikalikan dengan S, atau mungkin boleh ada yang menuliskan F kali D itu, yang artinya gaya itu dikalikan dengan perpindahannya itu untuk usaha. Maka di sini untuk dia bergerak ke bawah berapa usahanya atau berapa kerja yang dilakukan gitu. Maka ya sudah dihitung aja gaya yang digunakan untuk turun atau jatuh dikalikan dengan perpindahannya, jaraknya di sini HA gitu. Maka untuk WA itu nanti diperoleh dari F dikalikan dengan HA. Ini berarti sebenarnya kita punya FA dikalikan dengan HA, dan di sini kita punya FB dikalikan dengan HB, dan MGHA ini sama dengan GPEA. Jadi GPEA sama dengan MGHA. Kalian mau nulisnya U boleh, UA, atau misalkan kalian nulisnya EPA Pak boleh. Karena di buku-buku SMP SMA kalian lebih seringnya menggunakan EP. Boleh aja. Kemudian yang sebelahnya berarti kita punya GP ya. GPEB sama dengan MGHB sama dengan, boleh dituliskan sebagai UB, boleh dituliskan sebagai EPB. Nah, mungkin kan kita akan bertanya-tanya, Pak, ini nanti hubungannya kemana sih, Pak? Kenapa kita harus jauh-jauh menghubungkan antara energi potensial dengan energi potensial gravitasi ya lebih tepatnya dengan energi potensial listrik gitu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ini di slide ini kita membandingkan antara yang kiri ini adalah energi potensial gravitasi dan yang kanan ini adalah energi potensial listrik. Di dalam kasus energi potensial listrik, berarti kan ketika ada dua buah plat bermuatan, yang satu di sini bermuatan positif, yang bawah ini bermuatan negatif, maka ada kemungkinan muatan yang bergerak dari positif menuju negatif. Ini dulu. Ketika dia berinteraksi tarik-menarik, bahkan sampai dia bergerak mendekati itu, maka akan muncul yang namanya gaya. Kita nggak sebut apapun lah gayanya. Kemudian sama, dia misalkan awalnya dari titik A, dia bergerak ke permukaan sini. Gitu. Berarti kita punya, di sini kita punya, misalkan ini HA atau Y lah, kita punya YA itu. Sedangkan yang di sini, yang B, kita punya juga YB. Dia sama-sama memiliki energi potensial. Ini nanti hubungannya sama energi hukum kekalan energi ya. Jadi karena dia bergerak, maka nilai energi potensialnya juga berubah. Itu. Nanti silahkan dicek hubungannya dengan gaya konservatif. Sehingga, ini slide selanjutnya, WAB atau usaha yang dilakukan untuk bergerak dari A menuju B itu sama aja selisih antara energi potensial dari A dengan energi potensial listrik yang ada di B. Ini gimana bisa dapat begini tiba-tiba? Kita coba turunkan rumusnya. Nah, saya coba PW-kan posisi dulu untuk menulis. Maka kalau misalkan kita sebenarnya ini udah dibongkar sih. Berarti kan di W ini kita punya apa tadi? Kita punya
D lah ya, ini kita punya D, kita ada pergeserannya sejauh D gitu. Sedangkan posisinya si B ini sejauh YB dan A ini sejauh YA di sini. Maka kalau misalkan ini mau diatasin lagi, ini berarti WAB sama dengan delta U. Ini saya pakai minus karena dia bergeraknya ke bawah gitu. Lalu usaha itu tadi kita udah jelaskan di slide sebelumnya ya. Usaha atau kerjanya ini F dikalikan dengan D perpindahannya. Sehingga kita di sini punya mau pakai EPA boleh, mau pakai U boleh, EPE ya. Sebenarnya nulisnya lebih cepat U sih sebenarnya. Berarti kita punya min UB. Sebenarnya kan akhir dikurangi awal ya ketika mendeltakan ya. Dikurangi UA. Gitu. Maka F ini juga kita harus bongkar persamaannya. F itu kan bisa diperoleh dari kemarin kita gini ya. E sama dengan F dibagi dengan I. Maka untuk ini persamaan yang di minggu lalu. Maka untuk mendapatkan apa namanya F kembali, kita bisa mengalihkan E dikalikan dengan Q. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Jadi kita punya E dikalikan dengan Q dikalikan dengan D sama dengan min UB min UA itu. Ini D-nya dari pergeseran ya, pergeseran dari titik A ke B ya. Sehingga D ini bisa kita masukkan dari nilai sini. D-nya kita bisa masukkan dari YA min YB itu. YB min YA karena akhir dikurangi awal gitu. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kita jadi punya apa namanya? Ini dulu deh, minusnya kita geser deh. Minus yang di sini kita geser dulu ke kanan, ke kiri. Sebenarnya prinsipnya bukan pindah ruas ya di dalam matematik, tetapi kedua ruas dikalikan dengan minus. Ini kedua ruas dikalikan dengan minus 1, sehingga kita punya min E kali I dikali D sama dengan UB min UA. Kita punya di sini. Udah, kita lanjut lagi. Jadi kita di sini bongkar lagi E kali I dikalikan dengan YB min YA sama dengan UB min UA. Ini kita distribusikan kemari dua-duanya ya. Jadi kita punya min EQ YB kemudian ini harusnya plus ya. Plus E kali I kali YA. Sama dengan UB min UA. Aduh, saya kok nggak konsisten, besar kecil. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa kotak-kotakan lagi ya. Kita bisa kotak-kotakan lagi. Apa yang dikotak-kotakin, Mbak? Gitu. Kita lihat di sini kita punya EQYB. Ini sama dengan, ini UB min UA. Ini kita kotakin aja gitu. Ini jadi punyanya UB dan ini punyanya UA gitu. Kita punya di sini. Sehingga nanti di bawahnya kita bisa tuliskan apa? Kita bisa tuliskan
UB sama dengan min E kali Hi dikali YB. Sedangkan untuk UA, karena ini di sini dia positif dan di sini negatif, sebenarnya sama aja. Untuk UA sama dengan E dikali ini minus kali Hi kali YA. Ini untuk apa namanya, energi potensial listriknya. Lalu apa Pak hubungannya sama yang gaya gravitasi tadi? Gaya gravitasi tadi hubungannya ya jelas begini. Ketika ini mau dikelompokkan, enggak kelihatan. Ketika mau dikelompokkan lagi, ini itu adalah F dan ini adalah H tadi atau pergeserannya. Sehingga F ini kalau misalkan di hukum Newton F-nya bisa digantikan pakai mg gitu, berarti persamaan energi potensial ini sudah setara dengan bagaimana bisa mendapatkan energi potensial dari gaya gravitasi. Itu lumayan ya, lumayan agak panjang gitu. Cuma dapat rumus gitu. Enggak masalah, kita pelan-pelan karena memang apa namanya, di fisika universitas yang ditekankan adalah bagaimana kita mulai bisa belajar memahami konsepnya juga. Jadi begitu. Itu adalah asal muasal bagaimana persamaan itu bisa jadi UAB, atau mungkin nanti kalian mau pakainya EPE Pak, boleh. Sama dengan min EQ dikali Y atau dikali D. Intinya adalah F gaya listriknya dikalikan dengan perpindahannya atau pergeserannya. Itu yang kalian bisa peroleh di apa namanya, persamaan akhir. Ini belum ketemu integral ya? Belum, integralnya belum. Jadi kita sambil penyegaran lagi. Bentar, ya udahlah, ini saya tulis sendiri aja karena ketutupan. Ini F ya. Ini FA. Nah, ini maksudnya gimana gitu. Di sini maksudnya gimana, kita coba bahas. Di sini itu maksudnya adalah, ini kan kita bicara energi potensial listrik gitu. Maka energi potensial listrik itu tadi bisa muncul yang pertama dari kita menghitung gaya listriknya terlebih dahulu. Maka kita harus menghitung berapa sih sebenarnya gaya interaksi antara Hi besar dengan Hi kecil yang berada di titik A. Maka FA bisa diperoleh dari K kali Hi besar kali Hi kecil dibagi dengan RA kuadrat. Ini yang diperoleh di sini. Yang diperoleh di sini. Lalu ini sama aja di sini. Misalkan teman-teman, Pak, kan kita udah punya tetapan nilai K ya Pak ya. Saya pengen menyederhanakan dulu persamaan ini biar nggak kelihatan menyeramkan. Kita ganti jadi K dikali Hi besar kali Hi kecil per R kuadrat. Itu aja dulu boleh? Boleh. Ini dengan catatan ini masih ada R vektornya di komponen X, Y, Z. Nanti misalkan diplotkan ke sumbu X, Y, Z. Lalu di sini setelah kita dapat gaya di titik A, maka ini kita mencoba untuk menggeserkan A ke titik B. Dia kita geserkan dari A ke B. Maka dengan adanya pergeseran ya, jelas kalau misalkan digeser berarti ada energi kinetiknya, berarti ada istilahnya ada konversi dari energi kinetik menjadi energi potensial atau energi potensial menjadi energi kinetik untuk bergerak. Nah, di situ kan tujuannya apa namanya, untuk bisa menjawab hukum kekalahan energi itu, yang energinya tidak hilang secara tiba-tiba. Sehingga nanti di titik B kita juga bisa menghitung FB-nya atau gaya interaksi di titik B-nya. Jadi kita punya FB atau gaya di titik B itu adalah
K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagikan dengan RB kuadrat. Ini dulu. Nah, kita perlu menentukan FA dan FB. Ini ditujukan untuk nanti kalau misalkan kita mau substitusikan ke sini, ke perubahan energi potensialnya. Kan kita perlu di dalam UB kita kan perlu tadi ya, F atau E kali I dikalikan dengan R-nya. Kemudian untuk UA, kebalik saya menunjuknya. Untuk UB dia di sini, untuk yang UA maka dia juga perlu menghitung gayanya dikalikan dengan jarak untuk bisa diperoleh energi potensial listriknya. Nah, di sini beroleh persamaan delta U sama dengan U dikalikan dengan B min U dikalikan dengan A sama dengan min W dengan jarak antara A ke B pergeserannya. Makanya di sini muncul integral dengan batas bawahnya A dan batas atasnya itu ada di B. Lalu tinggal dimasukkan aja sebenarnya. Ini masih persamaan gaya ya, persamaan gayanya dikalikan dengan pergeserannya dia. Pergeserannya dia itu sejauh R gitu. Dengan R-nya semua di masing-masing komponennya ya. Ini di sini masih pakai RDR ditambah theta RDR theta ditambah B R sin theta D theta itu komponen vektornya. Ya tidak apa-apa, nanti ini kita lihat aja. Kemudian kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 dikali I1 I besar I kecil per R. Ini udah delta U karena nanti dikalikan dengan R ya. Kan sebenarnya kan di sini kita peroleh atau kita kalikan dengan R gitu. Sama aja kita sebenarnya punya K kali I kali I per R kuadrat dikalikan dengan R gitu untuk menghitung U. Maka persamaan akhirnya sebenarnya kan kita bisa peroleh K kali I kali I dibagi dengan R. Makanya yang di bawah sini ini sudah mulai muncul K dikali I besar I kecil per R, di mana R ini adalah delta dari RB dikurangi dengan RA. Maka kita substitusikan di sini. 1/R itu adalah 1/RB dikurangi 1/RA. Ini muncullah persamaan. Ini cerita aja ya. Jadi silahkan persamaan yang di kotak-kotaknya mulai di highlight. Cuman prosesnya perlu diketahui karena nanti kan juga bisa jadi persamaan-persamaan di soal itu harus mengolah beberapa persamaan. Kemudian ini lanjutan nih, masih lanjutan, sama aja sebenarnya. Ini tadi kita sampai sini, kemudian di sini dipecah lagi. Ini kan sama aja UB sama dengan K kali I1 I2 dikalikan dengan 1/RB itu dan seterusnya, sehingga diperoleh persamaan yang bawah sini. Ini U0 ini cuma tambahan aja. U0 itu dapat dipilih sembarang, misalkan 0 atau R pada tak hingga, sehingga ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan di situ. Ini masukkan persamaan U0-nya. Sehingga U0 ketika tak hingga atau 0 misalkan, dia nanti bernilai 0. Selanjutnya di sini ada masih lanjutan RQ-nya. RQ-nya berapa? RQ-nya tentunya ketika ini diplotkan ke dalam sumbu XYZ, maka RQ-nya kita bisa peroleh apa? X1I ditambah Y1J, Z1K, dan seterusnya. Ya, samalah kayak di vektor yang kita udah belajar sebelum-sebelumnya. Kalian bongkar aja komponen vektornya dia di sumbu XYZ-nya, lalu diberikan IJK-nya gitu. Sama ini untuk R2, sehingga nanti untuk berapa perpindahannya atau mungkin berapa jaraknya atau pergeserannya itu nanti kita bisa peroleh dari R12 atau mungkin ini udah ganti ya I1 I2 ya.
Berarti Hi2 min Hi1 itu kita mengurangkan masing-masing komponennya. Di sini ada X2 min X1I ditambah Y2 min Y1J ditambah Z2 min Z1K itu. Karena yang bawah itu untuk mutlak ya. Yang bawah ini untuk mutlak. Ketika kita pengen tahu berapa sih nilai dari perpindahannya itu, maka ini diakarkan aja. Ini seperti kalau misalkan 2 kalian pakai Pitagoras gitu, antara X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka dengan bertambahnya satu komponen sumbu di sini kita karena pakai nggak cuma 2 dimensi, kita pakainya 3 dimensi, maka kita bisa menggunakan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Maka kita peroleh itu nilai R-nya. Yang nanti R ini akan kita substitusikan, R yang kalian peroleh di sini, kalian akan substitusikan ke dalam persamaan yang di sini. Itu untuk memperoleh di situ. Biar apa? Biar persamaan U2 ini jadi bentuk skalarnya aja, bukan jadi bentuk vektor. Karena kan energi itu bentuk dari besaran skalar ya. Energi skalar apa vektor? Saya tanya dulu nih, saya minta feedback nih. Energi besaran skalar atau vektor? Bu Rahma boleh ditunjuk anaknya satu, Bu, itu. Energi skalar atau vektor? Ini dulu deh. Ayo, siapa yang mau jawab? Marcel, coba Marcel. Menurut saya besaran vektor, Bu. Besaran vektor. Kenapa, Marcel? Besaran yang mempunyai besaran arah kecepatan gaya. Besaran vektor. Jadi di energi masih punya arah ya. Jadi di sini sudah kita menghilangkan arahnya sih. Jadi teman-teman di sini energi cukup kita skalarin aja. Makanya di akhir ini di ujung banget kita coba menghilangkan komponen vektornya untuk mengubah dia 100% menjadi skalar. Kita bisa lanjut. Nah, oke. Mungkin sebelum masuk ke banyak titik, ini kan masih agak buram gitu. Ini kenapa sih persamaannya jadi banyak sekali dan semuanya dijelasin. Terutama yang di kelas saya, yang di kelas TPP 55 yang minggu lalu, mungkin saya banyak sekali persamaan itu lebih saya sederhanakan. Tapi di materi ini, saya lebih jabarkan lagi karena di beberapa referensi itu cara mendapatkannya beda-beda. Maka kalian harus tahu salah satu. Oke. Kemudian kita masuk ke energi potensial listrik pada beberapa titik. Kalau misalkan tadi di slide sebelumnya kita beracuan pada ya udahlah interaksi 1-2 muatan aja itu. Kalau sekarang gimana kalau misalkan ada 3 titik? Imam Rashid bisa di off mic dulu. Bu Rahma bisa ngebantu untuk nge-off-in nggak, Bu? Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misal kita ingin melihat energi potensial listrik total yang terjadi pada interaksi antara lebih dari satu muatan, maka silahkan dibagi interaksinya itu yang terjadi mana aja sih. Misalkan di sini ada Hi1, ada Hi2, ada Hi3. Maka Hi1 akan berinteraksi dengan Hi2 dan dia juga berinteraksi dengan Hi3. Kita nggak bicara plus minusnya dulu ya. Kita bicara muatan mana akan berinteraksi dengan muatan mana. Itu dulu. Kita nggak berbicara muatan positifnya siapa, muatan negatifnya siapa. Cukup di sini aja. Hi1 dia akan bermuatan dengan Hi2 dan bermuatan dengan Hi3.
Hi2 akan berinteraksi dengan muatan Ki1 dan Ki3. Ki3 berinteraksi dengan muatan 1 dan muatan 2. Maka di sini bisa kita tulis gayanya atau energi potensialnya, maka akan muncul gaya energi potensial Hi1 dengan Hi2, Hi1 dengan Hi3, dan Hi2 dengan Hi3. Ini adalah energi potensial listrik totalnya. Maka tinggal di total aja di sini. Gitu. Tinggal di total jumlahnya. Ini kan jadi K, ini juga jadi K. Tinggal Hi1, Hi2 per R12, berarti jarak Hi1, Hi2-nya berapa. Kalau misalkan U13 ya berarti tinggal nggak apa-apa, Zahra ya. Jadi Hi1 dengan Hi3 ya jaraknya berapa, Hi1 dengan Hi3 dan seterusnya. Nanti diperolehlah persamaan yang ini. Kita peroleh persamaan yang ini. Nah, begitu. Dan jadi apa studi? Ya, jadi yang inilah ya. Yang ini. Ini cuma membelah aja. Kalau misalkan nanti lebih dari 4 titik silahkan. Misalkan di sini ditambahkan Q4 gitu. Ya silahkan. Interaksinya bagaimana? Berarti kalau Q4 kan berarti ada ke sini, ini juga ada ke sini, ini ada ke sini. Gitu. Nanti silahkan dijumlahkan semua. Semua kemungkinan interaksi silahkan dituliskan dan nanti disigmakan ke sini. Ya, jadi silahkan ditambahkan. Ini contohnya cuma 3, tapi kalau misalkan nanti ada soal yang buat cukup iseng gitu, harus ada 5 muatan yang berinteraksi, ya silahkan 5 muatan dibuat possibility-nya dia ketemunya sama muatan mana aja. Ini sama, ini bentuk ininya ya, persamaan matematisnya ketika disederhanakan, maka U total sama dengan sigma I sampai ke N dengan J lebih dari 1 J, ya kalian kombinasikan aja variasi dari masing-masing muatan yang ada. Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Oke, di contoh ini kita punya 3 muatan titik. Ada Ki1, ada Ki2, ada Ki3 dengan jarak masing-masing D. Itu juga ada perubahan jarak. Berarti membentuk segitiga sama sisi ya kalau misalkan geometrinya gitu. Kemudian Ki1 sama dengan plus Ki, Ki2-nya sama dengan min 4 Ki, Ki3-nya plus 2 Ki dengan D 12 cm dan Ki sama dengan 150 nanokolom. Jadi nanti substitusikan lagi Ki-nya ke sini. Berarti misalkan Ki1 nanti jadinya plus 150 nanokolom, Ki2-nya 4 kali 150 nanokolom dan seterusnya. Lihat aja deh. Maka tadi ya, kita harus menguraikan komponen interaksinya di sini. Kita peroleh U1, U2, U13, U23. Dan persamaannya bisa dilihat menjadi ya di sini sebenarnya. Kenapa K-nya di luar itu? Misalkan kalian ada yang lupa itu. Kenapa K-nya di luar? Ya karena semua K-nya sama. Maka di sini K-nya tinggal dikeluarin aja kan sebenarnya kita punya di sini kan gini ya, K Ki1 Ki2 per R12 ditambah K kali Ki1 Ki3 per R13 ditambah K kali Ki2 kali Ki3 per R23. Karena semua punya K, ini kita punya K semua, maka K ini bisa kita keluarkan untuk memudahkan pengoperasian aja. Ini sebelum Ki-nya nanti kita kalikan dengan nilai tadi 150 nanokolom ya. Kita masukkan semuanya dan kita peroleh hasilnya itu U sama dengan min 10 Ki kuadrat per D. Nanti silahkan dihitung, berarti kan kita substitusikan ya. Min 10 dikalikan dengan 150 jadi 150 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan kuadrat, atau mungkin lebih
mudah sih sebenarnya, bisa begini sih, dibagi dengan, tulis aja semua 150 dikali 10 dengan 9, terus ini baru dibagi dengan D-nya tadi 12 cm, kita 12 dikali 10 pangkatnya 3, sudah tinggal dioperasikan aja, diperoleh berapa, diperoleh hasilnya yang ini. Jadi kita memperoleh ini dengan mengalihkan ini semua. Ini kan 8, yang 8 ditambah dikali min 9 ditambah 3 jadi 4, 18 kurang 4, 14. Jadi sorry saya bergumam. Ini silakan nanti dioperasikan sendiri untuk memperoleh nilai ini biar agak cepat aja, saya coba uraikan aja. Untuk mengoperasikan begitu sih lebih enak daripada harus mengkuadratkan semua. Sebenarnya nanti di dalam prosesnya dicoret-coretan ketika kalian bikin ujian atau mungkin kuis, lebih enak dijabarin dulu dan disederhanakan pangkatnya, karena takutnya ketika kalian semua masukin ke kalkulator semua, meskipun kalkulator yang saintifik itu kan bisa 72 karakter, kadang itu ya takutnya kita yang salah ya di dalam menginput gitu. Maka kita bisa membantu dengan menyederhanakan dulu di tahap awal. Ini untuk 3 muatan titik. Nah, itu tadi udah selesai untuk energi potensialnya. Nah, materi selesai. Udah mau take over. Senyum doang dong Bu Rahmat. Oke, saya masuk ke potensial listrik. Kalau tadi kita berbicara energi potensial, kenapa perlu kita belajar energi potensial? Kenapa nggak langsung ke potensial listrik? Jadi gini, dibedakan antara energi potensial dengan potensial listrik. Karena nanti kalau misalkan kalian cuma melihat clue-nya potensial doang, terus kalian pakainya persamaannya, ya salah. Ya belum tentu benar sih, belum tentu salah juga. Karena potensialnya potensial listrik atau energi potensial listrik, kalian harus tahu. Di sini bisa dilihat ya, potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan, sehingga semua ruas yang ada di dalam persamaan ini antara kerja ya, antara usaha yang dilakukan untuk dia bergerak dari titik A menuju titik B, yang artinya kita ada delta energi potensial atau delta U di sini, semua harus dibagi dengan energi dengan muatannya, dengan muatan P0. Itu untuk mendapatkan potensial listrik. Oke, yang rindu sama integral kita masuk sedikit. Di sini beda energi potensial antara dua buah titik sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda melawan medan gaya tersebut. Makanya di sini diilustrasikan ya. Kalau di sini kan diilustrasikannya dia itu mau berpindah dari titik A ke titik B gitu. Maka kan dia sebenarnya butuh energi untuk lepas dari medannya itu. Medan yang ada di sini untuk ke sini. Maka tinggal dihitung aja. Sebentar, saya izin sebentar menutup WhatsApp karena pop-up-nya cukup mengganggu. Oke, lanjut. Di sini ada masih sama. Intinya adalah delta U sama dengan kerja yang dilakukan untuk bergerak dari titik A ke titik B, atau usaha yang dilakukan untuk berpindah dari titik A ke titik B, sama dengan ini F kali DS. Itu kita mengalihkan gaya dengan perpindahannya dengan jarak batasannya adalah A ke B,
saya tidak meminta kalian langsung menggunakan integral untuk menghitung, cuman ini prosesnya aja. Nah, di dalam F tadi, F itu kan kita punya tadi ya, untuk mengingatkan kembali, F itu kan E dikalikan dengan I, kemudian di sini I itu kan tidak akan dioperasikan di dalam integralnya, maka I-nya boleh diletakkan di luar integralnya. Itu main I-nya ada di sini. Maka untuk menyederhanakan potensial listrik tadi, ini ceritanya untuk dapat yang di depan ya. Di sini ada main I nih, maka seluruh ruas ini harus dibagi dengan I. Maka muncullah persamaan yang ini. Muncul lagi. Itu ceritanya. Jadi nggak cuman dia, istilahnya kita nggak serta-merta pakai istilah pindah ruas, enggak. Tapi kita membagi semua ruas dengan Q untuk menghilangkan komponen Q di ruas kanan, maka muncul di ruas kiri. Udah ini saya kasih aja deh. Nah, simbol dari U dibagi I atau beda potensial dibagi, energi potensial dibagi dengan I, ini kita simbolkan dengan V. Dengan satuannya adalah Joule per kolom atau volt atau Newton kolom meter. Sehingga di sini juga dikatakan ini ya, energi potensial listrik persatuan muatan disebut potensial listrik. Karena dia sudah nggak ada Q-nya. Lanjut. Beda potensial listrik antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya kolom dalam memindahkan satuan muatan dari satu titik ke titik lain. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ini bisa dibilang, ya ini adalah bentuk akhirnya dari apa yang kita operasikan di halaman sebelumnya. Kemudian tinjau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik. Ini kita menggunakan persamaan yang tadi, PB min PA sama dengan min integral A sampai B dari EDS. Kita keluarkan, ya ini persamaannya dikeluarin sih. Kaki ini kan dia tidak dioperasikan ya. Dia tidak dioperasikan lagi. Yang nanti akan diintegralkan itu adalah R-nya, sehingga diperoleh KI dikalikan dengan delta R di sini. Sehingga di bawah itu nanti bisa disubstitusikan ya, ini masalah menentukan jaraknya, apakah salah satunya bernilai 0 atau kita memasukkannya tak hingga, sehingga salah satu hilang dan kita cukup menggunakan persamaan yang ini. Ini proses aja sih, ini semua proses untuk mendapatkan VA sama dengan K kali Q per RA atau RB, tergantung si acuannya mau ke mana gitu. Kalau misalkan ke titik B atau potensial listrik di B, ya berarti VB nanti sama dengan K kali Q per RB. Ini begitu. Ya ini aja lah, ini yang ditekankan. Cuman yang di atasnya tahu aja, kita tahu aja untuk belajar aja. Ini dari sumber yang Katnal. Definisi potensial listrik itu adalah potensial listrik pada suatu titik adalah energi potensial listrik dibagi dengan muatan uji dibagi muatan itu sendiri. Energi potensial listrik muatan uji dibagi muatan itu sendiri, sama aja sih, sama aja. Cuman ini karena equation-nya kok jadi berantakan ya. Ya sama, di sini masih sama. Intinya ini diturunkan aja, nggak usah. Contoh, usaha yang dikerjakan gaya listrik pada muatan uji itu adalah muatan ujinya itu 2 kali 10 pangkat min 6 bergerak dari A ke B, melakukan usaha sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 Joule. Itulah perbedaan energi potensial listrik antara
titik A dan titik B. Kemudian tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi di sini yang soal A yang perlu di-highlight adalah dia pengen tahu energi potensialnya. Yang kedua, dia ingin tahu potensialnya aja. Itu yang dilakukan. Maka untuk yang A itu kita pasti harus menghitung WAB sama dengan UA min UB. Sedangkan yang untuk yang B, ini tadi kayaknya sudah saya perbaiki. Ini tuh VB-nya di sini, ini VA-nya. VA sama dengan EPE atau UA. Ini gini aja ya. WAB sama dengan UA min UB, sedangkan yang di bawahnya itu kita punya persamaan kedua sini. PA sama dengan UA min Q0 dikurangi dengan UB min Q0 sama dengan min WAB per Q0. Ini persamaan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal A dan soal B. Kita lihat. Lah, kendaraan equation-nya berantakan. Energi potensialnya kan ini ya. Nanti berarti tinggal diselisihkan aja. Ini gimana sih? Jadi karena dia bergeraknya ke bawah, maka dia nanti akan benar negatif. Karena EPA-nya 0 nanti. Tinggal dimasukin aja. Jangan yang bawah, itu ada VBA min PA, VB min PA, sama dengan min WAB per Q0. Maka kita substitusikan WAB-nya ke sini. Tinggal min 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita peroleh 25 min 25 volt. Gitu. Itu untuk potensial listrik. Yang ini kan cuma menghitung ya, yang A ya, kita coba perbaiki deh. Ini kan kita berarti kita punya UA, di sini kita punya UB, tinggal diselisihkan aja. Dan sebenarnya ini udah nilai ini sih, nilai jadi sih. Kan dia bergerak dari ini, dari WAB-nya, itu dia memerlukan ya, atau mengeluarkan usaha sebesar min 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, selanjutnya potensial listrik. Potensial listrik itu seperti ini. Jadi ketika jaraknya semakin dekat, maka potensialnya semakin tinggi. Sedangkan ketika jaraknya semakin jauh, maka potensialnya semakin rendah. Karena R-nya semakin besar, R-nya semakin kecil di sini. Ya kita masukin aja sih ke persamaan. Jadi kita punya V itu apa? K kali I per R ya. Maka kan kalau RA ini semakin besar, pembaginya semakin besar dan V-nya, dampaknya V-nya semakin kecil. Sedangkan kalau misalkan R-nya dia semakin kecil, pembaginya semakin kecil, maka nilai V-nya akan semakin besar gitu. Ini analoginya sama aja dengan energi potensial gravitasi. Maka ketika dia semakin tinggi, maka energi potensialnya semakin besar, sedangkan semakin semakin rendah, dia energi potensialnya akan semakin kecil. Sebentar, izin tarik napas sebentar. Bu Rahma mau bantu nggak, Bu?
Benar, saya mau nyeruput minum sebentar. Haus juga ternyata. Masih, ini slide berapa? Slide 32, masih setengah. Di sini sebentar, 5 detik. Ya, di sini kita masuk ke perbedaan potensial listrik oleh muatan titik. Sama kayak yang tadi deh. Ketika beberapa muatan titik, ya silahkan hitung berapa muatan yang bekerja di sana. Ini sama, dapat persamaan yang ini tadi. Sepertinya slide saya berulang. Kemudian ini note-nya aja, beberapa poin yang bisa kita tarik dari beberapa materi yang ada di depan. Misalkan di sini, potensial listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di tempat yang lain. Jadi kalau dia tidak ada pembaginya di tempat yang lain, maka dia tidak ada nilai potensial listriknya. Jadi yang mempunyai makna fisik adalah beda potensial. Ada tempat yang digunakan sebagai acuan. Kemudian yang ketiga, beda potensial listrik ada antara dua buah titik, merupakan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lainnya melawan medan gaya kolom. Ini simpulan dari yang gambar di depan tadi, yang dia harus melewati beberapa garis medan gaya listrik ya. Medan listrik tadi, dia melewati satu garis ke garis lain, itu butuh energi dan lain-lain, itu di poin C. Lalu yang keempat, potensial listrik di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan. Biasanya diambil dari pada titik dengan jarak tak hingga ke titik yang dimaksud. Yang tadi ya, kenapa di belakangnya misalkan masih ada min U tak hingganya, dan nanti nilainya nanti akan dianggap 0. Ini sebagai acuan aja, dia tetap harus ada pembanding. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan dengan menggunakan zero reference potential, tentukan jumlah muatan 4 kali 10 pangkat min 8 kolom yang merubah potensial listrik pada titik sejauh 1,2 meter ketika muatannya positif dan negatif. Jadi kita suruh nyari potensial listriknya. Di sini kita punya apa aja? Kita udah punya ini apa tadi? Ini berarti kita punya V-nya. Dan ini kita punya R-nya. Tinggal dimasukkan ke persamaan aja. Tadi kita punya V sama dengan K kali I per R. Nah, V-nya gimana? Kepencet kayaknya. Oke. Nanti kita lanjut ya. Jadi begitu. Ini tinggal disubstitusikan ke sana. Kalau positif ya nanti tinggal jadi plus, kalau yang negatif tinggal diberikan negatif aja. Untuk nilai I-nya, maka kita bisa lihat hasilnya. K itu kita terserah sih sebenarnya, kalian mau pakai 8,9, mau pakai 9 gitu. Ya itu menjadi perdebatan yang lucu-lucuan aja. Jadi kan sempat ada perdebatan apakah 8,9999 dan seterusnya ini sama dengan 9. Jadi sebenarnya kalian boleh aja menggunakan 9 secara matematis boleh. Kenapa boleh gitu? Karena tidak ada nilai antara atau nilai tengah antara 8,99 dengan 9. Coba ada nggak nilai tengah antara 8,99999 sampai tak berhingga 9-nya dengan 9? Ada nggak nilai tengahnya? Karena nggak ada, maka dia sama dengan 9 sebenarnya. Mau ditambahin 1 aja, 0,0001, dia langsung jadi 9. Jadi dia nggak ada nilai tengahnya. Jadi secara matematis sebenarnya ini masih bisa dibilang 8,9999 sama dengan 9. Makanya di buku-buku referensi SMA kalian yang sudah pernah kalian gunakan, nilai K yang digunakan itu nggak 8,99, tapi yang digunakan adalah 9 kali 10 pangkat 9.
Itu asal-usulnya aja. Oke. Yang pertama positif ya, maka Q-nya bernilai positif, plus 4 kali 10 pangkat min 8 kolom dibagi dengan 1,2 meter. Karena dia sudah di dalam meter, kita tidak perlu mengonversi dia ke dalam bentuk satuan yang lain. Itu sudah standar internasional. Dan diperoleh hasil perkaliannya itu ada di plus 300 volt. Sedangkan yang untuk negatif cukup ininya saja diganti dengan negatif, maka sebenarnya kita bisa tuliskan sebagai 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan min 4 kali 10 pangkat 8, ini nanti dimulai itu aja. Penurunan rumusnya cukup panjang, cukup lebar, cukup tinggi, tapi untuk soalnya ternyata juga masih menggunakan persamaan jadinya aja. Tapi ya tetap kita harus tahu, karena ini konsep berpikir, dan nanti kali aja soalnya dibalik dari hasil yang mudah, terus ditanyakan alur ke atasnya untuk pendekatan dapat rumusnya dari mana. Itu bisa terjadi. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke slide 36. Jika terdapat potensial listrik akibat beberapa muatan, sama aja. Yang tadi, kalau misalkan kita punya beberapa muatan, ya udah, tinggal muatannya ada berapa dan acuannya mau di mana aja, dihitung aja sampai sebanyak jumlah muatan yang bekerja, sama aja kayak yang U tadi. Ini boleh. Ini contoh 6. Pada titik AB, tentukan potensial listrik totalnya pada A dan B. Maka kita lihat dulu di A. Di A, nah gini aja ya. Misalkan kita anggap ini Hi1, ini Hi2 gitu, untuk saya memudahkan untuk menjelaskan. Maka A ini, dia memiliki potensial listrik terhadap Hi1, dan dia punya nilai potensial listrik terhadap Hi2. Ini nggak akan sama ya dengan yang di titik B ya. Kenapa? Karena jaraknya dari titik ini ke muatan A ke muatan 1 dan A ke muatan 2 ini beda. Jadi tidak akan sama, harus dihitung semuanya. Kemudian untuk yang di titik B, berarti ada B ke titik Q1 dan B dengan Q2. Itu juga harus dihitung dengan jaraknya, semua ditotalkan sesuai dengan yang ada di gambar. Itu dulu yang perlu kita ingat di sini. Dan kita disuruh nyari di titik A dan di titik B ya. Jadi nanti dipecah, yang A berapa, yang B berapa. Kita lihat di sini. Kalau di titik A, berarti kita punya, aduh sayang banget nih questionnya kok masuk sini berantakan. Di sini kan kita punya 8,9 kali 8 ya, yang A ya, kali 8 plus 8 dibagi dengan 0,2, jaraknya dia 0,2. Sedangkan yang ke kanan dia punya dengan 0,6 gitu. Oke, saya tulis ulang aja deh. Yang VA ya, yang VA itu berarti kita punya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan plus 8 dikali dengan 10 pangkat min 8 per 0,2 ditambah ini sama 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan min 8. Oh, ini angkanya salah. Ini 9 ya. Dia di di pembahasannya dia pakainya min 8. Jadi kita sambil evaluasi. Kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 0,6. Karena ini jaraknya adalah 0,2 ditambah 0,4 gitu. Maka silakan nanti dihitung sendiri, nanti ini diperoleh jadi berapa? Nanti
berarti diperolehnya 240 volt. Ini 9 sih. Ini diperoleh 240 volt. Sedangkan yang di bawahnya itu tinggal dihitung aja, berarti yang di B itu kita punya 9 kali 10 dikali dengan 8 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan ini ke A itu kan 0,4, kemudian dia ke B itu juga ke kanan itu juga 0,4 gitu. Jadi dikalikan aja sendiri. Apa saya ganti slide aja ya, coba sebentar, ini slide 36. Sama aja, nanti silahkan dicoba sendiri untuk perhitungannya, boleh dicoba, tinggal dikalikan aja kok, prinsipnya begitu. Selanjutnya kita masuk ke permukaan ekuipotensial dan hubungannya dengan medan listrik. Bu Rama jadi mau masuk di sini, Bu? Boleh Pak, saya jelasin. Ini saya buah ya. Ya, kaki per R. Ya. Oke. Silakan Bu. Saya off mic dulu Bu, saya mau minum. Ya, silahkan minum Bapak. Ya, kedengeran kan suara saya? Kedengeran Bu. Dengaran Bu. Jadi kan kenapa kita ngomongin permukaan ekuipotensial di sini ya? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin studi elektromagnetik itu, jadi konsep garis medan listrik sama permukaan ekuipotensial itu elemen dasar gitu ya. Dia elemen dasar untuk kita bisa memahami yang namanya bagaimana medan listrik itu bekerja pada suatu bidang. Nah, balik lagi, kita kan paham garis medan listrik itu apa? Garis medan listrik itu kan jalur imajiner gitu ya, arah atau kekuatan sebuah medan listrik pada titik di sekitarnya. Jadi kalau ada sebuah muatan gitu ya, muatannya itu positif, berarti garis medan listriknya akan menjauhi atau mendekati muatan tersebut. Menjauhi. Ya, kalau positif dia akan menjauhi, keluar kan dari muatan tersebut. Sedangkan kalau dia adalah muatan negatif, medan listriknya itu akan mendekati ke arah si muatan tersebut. Nah, sedangkan si permukaan ekuipotensial itu apa? Jadi, permukaan ekuipotensial itu adalah permukaan di mana setiap titik di permukaan tersebut itu memiliki potensial listrik yang sama. Nah, jadi ketika ada sebuah titik itu warna kuning itu kan adalah sebuah titik muatan. Nah, permukaan ekuipotensialnya yang mana? Itu yang melingkupi si titik tersebut. Dalam konsep ini kan titiknya itu bentuknya titik ya, bola ya. Makanya permukaan ekuipotensialnya itu berbentuk sferis, berbentuk seperti bola, melingkupi si muatan tersebut gitu. Nah, makanya ketika kita ngitung permukaan ekuipotensial, kita balik lagi pakai rumus yang potensial listrik ini, V sama dengan kaki per R. Jadi bisa kita bilang si permukaan ekuipotensial ini kalau dari dalam muatan tersebut itu misalnya ini kan positif ya, berarti medan listriknya akan keluar dan dia itu akan selalu tegak lurus dengan permukaan ekuipotensialnya. Gitu. Ini Pak Afif mana? Boleh tolong dipindah nggak Pak slide-nya Pak? Nah, gini. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, itu di tengah-tengah ada sebuah titik muatannya. Ada sebuah titik muatan bernilai positif, sehingga garis medan listriknya itu akan menuju keluar. Keluarnya gimana? Keluarnya akan tegak lurus dengan akan tegak lurus dengan permukaan ekuipotensialnya gitu. Makanya dia akan kemana-mana gitu, yang kemarin saya gambarkan ya, dia akan kemana-mana karena permukaannya sferis tadi gitu ya.
Nah, sedangkan si permukaan ekuipotensial tadi sendiri itu nggak cuma sekedar satu lapis, sebenarnya ada banyak lapis gitu. Makanya di situ dilihat semakin dia dekat dengan muatan, ya, ketika semakin dekat dengan muatan, maka potensial listrik yang ada di sana itu akan semakin besar. Nah, semakin dia jauh dari muatan, maka potensialnya itu akan semakin kecil seperti itu. Makanya tadi dibilang, ini mereka selalu berhubungan antara yang namanya permukaan ekuipotensial itu dengan si medan listrik itu. Ya, jadi bisa dibilang di sini medan listrik yang diciptakan oleh muatan atau sekelompok muatan itu akan bersifat tegak lurus di mana saja terhadap permukaan ekuipotensial tersebut gitu. Nah, cara bergeraknya gimana? Dari yang besar, dari yang potensial listriknya besar menuju ke potensial listrik yang lebih rendah seperti itu. Mungkin kalau lebih jelasnya tolong dipindah Pak ke slide selanjutnya. Nah, ini dari sini bisa lebih clear. Kalian lihat ada dua buah muatan, positif dan negatif ya. Ada dua buah muatan titik gitu ya. Kemudian medan listriknya yang mana? Medan listriknya itu yang merah itu, ya kan? Yang positif itu yang sebelah kiri, muatan positif, maka garis medan listriknya akan menuju ke luar gitu. Sedangkan yang muatan negatif yang di sebelah kanan itu, garis medan listriknya akan semakin masuk menuju si muatan tersebut. Nah, si permukaan ekuipotensialnya mana? Yang warna biru tadi. Dia akan melingkupi si muatan-muatan tersebut gitu. Nah, di mana permukaan ekuipotensial itu ada banyak tadi, ada banyak lapis di mana besarnya akan berbeda. Yang semakin mendekati muatan, dia akan semakin besar nilai potensial listriknya. Karena apa? Karena jarak dia ke muatan itu semakin kecil. Beda dengan yang birunya itu semakin besar. Ketika birunya semakin besar, berarti potensial listrik di permukaan ekuipotensial itu akan semakin rendah. Kenapa? Karena jaraknya akan semakin jauh dari muatan gitu. Ibaratnya muatan itu akan semakin sedikit mempengaruhi dia, makanya energi listrik di permukaan tersebut akan semakin kecil gitu. Oke, sampai sini? Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin permukaan ekuipotensial tadi, kita bisa menggambarkannya dalam bentuk kasus 3D ataupun kasus 2 dimensi gitu ya. Makanya kalau yang kasus 3 dimensi tadi, misalnya dalam bentuk si bola tadi gitu ya, bentuk bola gitu. Sedangkan kalau dia yang kasusnya 2 dimensi itu kita melihat permukaan ekuipotensialnya itu berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Nah, apakah cuman berbentuk bola atau lingkaran? Enggak. Ada beberapa kasus dari tadi kan yang dijelasin sama Pak Hafid, misalnya ada 2 buah baja gitu, konduktor gitu ya, konduktor yang bentuknya lempeng gitu. Nah, berarti nanti permukaan ekuipotensialnya gimana? Permukaan ekuipotensialnya akan membentuk seperti bagaimana benda tersebut gitu. Karena yang digambarin dari tadi kan bentuknya konduktor kan ya, berpindah dari yang positif ke negatif gitu. Berarti nanti permukaan ekuipotensialnya pun akan berbentuk bidang sejajar seperti itu. Karena apa? Yang namanya permukaan ekuipotensial itu pasti tegak lurus dengan garis medan listriknya. Gitu. Ya, jadi ini bisa dibilang ini kayak apa ya? Cara visualisasi aja, cara kita memvisualisasikan bagaimana permasalahan bidang di dalam sebuah muatan listrik. Gitu, ya. Oke, mungkin itu aja tentang ekuipotensial. Next. Nah, masuk ke potensial listrik akibat dipol listrik. Ini mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Afif ya Pak. Silakan Pak. Boleh lanjut sebenarnya Bu, nggak apa-apa kalau mau lagi. Dituntaskan juga boleh sebenarnya Bu. Silakan Pak. Masih berapa lagi nih kita? Masih 44, sisa 20 lagi. Ayo Pak, semangat. Oke, mari kita semangat, kita regangkan dulu tubuh kita. Silahkan kalau mau sambil merebahkan badan sebentar, itu 1 detik, 2 detik. Silahkan, masih panjang ini materi kita. Benar-benar padat, karena kayaknya materi-materi kemarin itu cuma sekitar 30-an ya.
Nah, di materi ini nggak tahu karena mentahnya aja udah sekitar 45. Kemudian saya coba kembangkan untuk apa lebih bisa detail dan lebih urut. Ternyata beranaknya jadi banyak sekali. Oke, kita masuk ke potensial listrik akibat dipol listrik. Nah, yang perlu kita ketahui di sini dipol listrik dulu. Nah, dipol listrik sudah di-mention di poin 1. Dipol itu adalah dua muatan di titik dengan besar yang sama, tetapi jenisnya berbeda. Ini dipol listrik yang dimaksud di sini. Itu ya, itu dipol. Makanya ketika kalian lihat gambarnya, ini ada muatan plus, ada muatan min, dengan besar muatannya satu plus Q dan satu min Q. Karena dia harus bernilai sama, cuman beda arah. Nah, bukan beda arah ya, beda jenis muatannya aja. Maka ketika di sini kita menggambarkan ada dua buah muatan pada sumbu Z dan dia ingin berinteraksi dengan titik P yang mungkin di sini menjadi titik sumbu Y atau mungkin sumbu X tergantung yang gambarin. Maka di sini VP sama dengan V plus ditambah V min. V plusnya punyanya muatan positif, V minnya punyanya muatan negatif. Cuman saran saya begini, saran saya ketika kalian mau mengerjakan, ini dilabelin aja, jangan plus sama minus. Kita bisa melabelin, misalkan di sini kita pakai Q1, Q2, atau misalkan kita pakai A sama B. Kita boleh melabelinnya jadi A sama B. Sehingga di sini kita nanti menuliskannya VB plus VA gitu. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena takutnya ketika di sini ada plus dan min dan tulisan kalian ruwet nanti di dalam menuliskan, kalian ketuker antara ini operasi atau dia indeks. Padahal V plus dan V min di sini plus sama minnya adalah indeks dari muatan positif dan muatan negatif. Maka saya merekomendasikan nggak usah pakai plus sama min di sini. Kecuali kalian mampu konsisten di dalam mengingat indeks yang kalian gunakan. Ini cukup rawan, nanti ke bawah-bawahnya kalian ngikut gitu. Oke, sampai situ lalu masuk ke persamaan, tinggal disubstitusikan aja. Sama ya, karena K per R dan K itu konstan, nilainya sama, K-nya boleh dikeluarkan. Tinggal plus Q dibagi dengan R plus, ditambah min Q dibagi dengan R min. Nah, ini R plus dan R min-nya itu juga sebenarnya ini adalah RA dan ini adalah RB gitu. Ini agak puyeng kalau misalkan kalian lihat pasti di sini plusnya di depan, ini minnya di depan, kok di bawah plus minnya di belakang gitu. Ini agak ruwet. Sedangkan ketika kita mencoba untuk mengubah ini menjadi seperti ini VB, min PA misalkan, ini akan lebih jelas bahwa yang atas itu sudah nilai dari muatannya plus Q dan min Q. Ini kan nilai muatan ya, nilai muatannya yang tidak disebutkan dalam angkanya. Ini cukup memudahkan teman-teman untuk membedakan antara operasi dengan indeks tadi. Ini rekomendasi aja ya, kalaupun misalkan ada Pak, easy lah itu Pak, nanti gampang lah cincai. Ya enggak apa-apa, monggo aja. Kalau misalkan buat kalian kalian masih teratasi dengan indeksnya plus minus, enggak apa-apa. Saya membebaskan. Oke. Kemudian ini sih sebenarnya R-nya sih yang bermasalah itu. Karena R ini dia sebenarnya dia ada di dalam sumbu X dan Y, maka kalian harus menghitung ini berapa, dia nilai tetanya berapa gitu. Ini P-nya apa? Momen dipol. Jadi bisa dinyatakan dengan momen dipol P, ini untuk menggantikan D cos atau Q kali D, itu digantikan dengan momen dipolnya. Kalau misalkan di soal ada momen dipolnya, maka cukup K kali P cos theta dibagi dengan R kuadrat. Ini sudah cukup menghilangkan beberapa komponen ya, jadi kalian tidak perlu mencari nilai theta di sini berapa, nilai theta di sini berapa gitu. Ini sudah menggunakan
beberapa hubungan dan kalian tinggal pakai saja sebenarnya, tinggal nanti dimasukkan nilainya ke persamaan tersebut. Untuk kasus potensial listrik akibat dipol ya, akibat dipol listriknya. Selanjutnya ada potensial listrik akibat distribusi muatan. Distribusi muatan kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan atau sangat banyak muatan titik sebagai elemen muatan. Masih ingat muatan kontinu minggu lalu kita bahas? Muatan kontinu itu nggak cuma titik, tapi bisa jadi dia berkumpul dalam bentuk garis, berarti satu dimensi. Kemudian bisa jadi bentuknya dia adalah bidang datar, 2 dimensi, dan bisa jadi bidang ruang, 3 dimensi. Minggu lalu kan ada ya materi tentang rapat muatan 1 dimensi, rapat muatan 2 dimensi, dan rapat muatan 3 dimensi. Itu ada di materinya. Mungkin saya nggak tahu di kelasnya Bu Rahma, tapi saya coba mengingatkan lagi bahwa kumpulan dari muatan titik itu kalau berbentuknya 1 dimensi nanti bisa jadi muatan kontinu berbentuk garis, kemudian bisa jadi berbentuk bidang jika ternyata dia ada 2 dimensi di X sama suku Y, itu dan seterusnya. Lalu di sini sama aja sih, persamaan awalnya kita pakai yang ini ya, kita pakai jumlahkan aja semua muatan yang ada. Ini karena dia muatannya banyak, karena tadi muatan kontinu. Kemudian distribusi kontinu masing-masing elemen bermuatan dq, posisi terhadap A, jauh R. Maka potensial listrik oleh distribusi muatan kontinu, kita masukkannya menggunakan integral dq per R. Ini untuk mengakomodir ruang ya. Jadi kalau misalkan kemarin, ya sebenarnya kalian kan juga udah tahu bagaimana cara menghitung luas dari sebuah permukaan tidak beraturan misalkan. Itu kan juga pakai integral ya. Kalau misalkan ternyata yang diberikan soalnya bentuk bidangnya sudah beraturan, misalkan persegi, atau mungkin di materi lalu ternyata bentuknya 3 dimensi, bentuknya bola dan tabung, maka teman-teman sudah bisa menggunakan persamaan volume atau bukan volume ya, luas permukaan bola dan luas permukaan selimut tabung untuk langsung disubstitusikan ke persamaan tanpa harus kalian mengerjakan menggunakan integralnya. Jadi ini nanti lebih diprioritaskan untuk ini menjawab bentuk sih, jawab bentuknya aja. Saya nggak tahu nanti kalau di soal UTS akan keluar atau enggak, semoga tidak sampai yang susah-susah banget juga. Aduh, ya saya berarti hilang yang terakhir. Ini ilustrasi aja, jadi kan tadi saya sudah sebutin ya, distribusi muatan. Yang pertama, muatan terdistribusi dalam 1 dimensi, dapat rapat muatan persatuan panjang itu disebut lambda, ini sigma, dan ini V. Gitu. Jadi kalau misalkan 1 dimensi, ya udah ini distribusinya pada bidang 1 dimensi aja, bidang panjang aja. Kemudian kalau distribusi di 2 dimensi, berarti dia ada luas gitu. Dia rapat muatan persatuan luasnya disebut menggunakan sigma. Kemudian yang terakhir di sini rapat muatan volume disimbolkan menggunakan V. Cara menghitungnya ya tinggal diinin aja. Misalkan yang ini berarti kalian lambda sama dengan Q totalnya berapa dibagikan dengan L-nya, panjangnya berapa, panjang garisnya. Kemudian untuk sigma berarti kalian punya Q per A, sedangkan yang di sini untuk rho ya, saya salah sebut ya tadi, I per volume. Ini sudah mewakili penggunaan integral tadi, karena bidangnya beraturan. Kalau contoh kasusnya bidang beraturan. Kalau ternyata bidangnya tidak beraturan, silahkan hitung menggunakan integral. Ini contohnya apa?
Dua keping logam bermuatan masing-masing mempunyai rapat muatan plus sigma dan rapat muatan min sigma. Berapakah beda potensial antara kedua keping jika jarak kedua keping tersebut adalah D? Ini tinggal dimasukin, ini kayaknya nggak ada di ini di tempat. Kita masuk ke sini aja. Kita masuk ke permukaan ekuipotensial dan hubungannya dengan medan listrik. Ini delta V-nya di sini per delta S. Ini kita hilangkan dulu. Delta S-nya itu adalah jarak antara dua platnya, dua permukaan permuatannya. Sedangkan ini yang warna biru muda itu adalah permukaan ekuipotensial yang tadi dijelaskan oleh Bu Rahma tadi. Jadi ada permukaan-permukaan yang dia dianggap nilai potensial listriknya akan selalu sama, meskipun tadi di gambar yang Bu Rahma gambarin ya pakai dipol tadi, itu kan meskipun kelengkungannya beda, nanti dianggap nilainya juga akan tetap sama. Ini lebih gampang ilustrasinya karena dia bidangnya berupa persegi atau persegi panjang. Ini tinggal di depannya, berarti yang di seluruh sini dia akan bernilai sama, tapi di permukaan yang sini tidak sama dengan yang ada di permukaan sini. Jadi cukup di permukaan yang sama aja nilainya yang sama, karena S-nya beda. Kan tadi kan kaki per R ya. Contoh, tenang, masih 10 menit lagi. Oh, kurang dikit kok. Permukaan ekuipotensial dan hubungannya dengan medan listrik. Yang pertama, contoh 9 ini keterkaitan antara medan listrik dan potensial. Lempengan suatu kapasitor dipisahkan dengan jarak 0,32 meter dan beda potensial antar lempeng tersebut adalah min 64 volt. Beda potensial antara A dan B itu adalah 64 volt. Jarak delta S-nya ini ada di 0,32 meter. 0,032 meter. Kemudian antara dua permukaan ekuipotensial yang ditunjukkan dengan warna biru terdapat perbedaan potensial sebesar min 3 volt. Tentukan jarak antara dua permukaan berwarna tersebut. Jadi kalian disuruh nyari yang awalnya delta S-nya udah tahu, sekarang kalian suruh nyari delta S yang di sini. Misalkan ini delta S1 gitu. Disuruh nyari juga. Ya bersama di sini. Maka silahkan dimasukkan, kita punya E sama dengan min delta V per delta S. Kita tadi punya min 64 volt per 0,032 ya. 32 sama dengan, berarti kan ini 64 volt dibagi dengan 32 kali 10 pangkat min 3, kita peroleh 2 kali 10 pangkat 3 meter. Bukan meter sih, itu volt per meter. Volt per meter. Lalu ini kan nilai dari E-nya ya, jadi nilai dari apa namanya, lalu untuk delta S-nya, maka delta S-nya kita balik dari medan itu, ini kan berarti sama sih sebenarnya. E sama dengan delta V antar keping, misalkan kita menggunakan indeks delta V1 per delta S1. E-nya tetap, maka tinggal disubstitusikan, kita peroleh E-nya berarti kita punya 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan delta V-nya tadi berapa sih?
min 3 ya. Min 3 dibagi dengan delta S1. Maka delta S1 sama dengan min 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kita peroleh 1,5 ini min kali 10 pangkat min 3. Ini minus juga, jadi ini positif. Begitu. Ini nggak ada satuan ya. Volt per meter. Begitu aja. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita menghitung medan listrik di permukaan ekipotensialnya itu berapa, atau enggak medan listrik dari A ke B ini berapa. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk menghitung yang di sini ya berarti karena dia masih terpengaruh medan listrik yang antara A dan B, ya kita pakai medan listriknya A dan B gitu. Untuk jarak dan beda potensial antara dua permukaan ekipotensial. Lalu di sini ada medan listrik dan potensial listrik E dari V. Untuk medan listrik konstan dan arah perpindahan muatan yang tegak lurus telah diperoleh. Ini sama sih yang barusan. Kemudian ini X, Y, Z jika dia berupa ruang ya. Ini jika ternyata bukan ruang sih, koordinatnya dia ada X, Y, Z-nya. Kalau yang tadi dia cuma pada satu sumbu, berarti dia cuma misalkan ini dia cuma punya koordinat X saja, atau Y saja, atau Z saja, maka di sini dia punya tiga-tiganya, ya silahkan nanti untuk S-nya dicari nilai besar perpindahannya dari koordinatnya. Nanti tinggal dihitung menggunakan kuadratnya, ini pakai trik Pythagoras. Masuk nggak ya? Potensial listrik konduktor bermuatan. Ini minggu depan aja deh. Ini saya masukin ke kapasitor sekalian aja. Iya, ini minggu depan aja. Saya masukkan minggu depan untuk sekalian sama kapasitor. Jadi minggu depan itu kita tinggal kapasitor sama implementasi dari sini, dari materi-materi kita ke biomedis. Setahu saya begitu. Seingat saya timeline-nya begitu. Dari Bu Rama ada tambahan, Bu? Cukup, Pak. Udah setengah 12. Iya, Bu. Sholat Jumat saya lebih cepat loh, Bu. Saya selisih 20 menit, Bu. Oke. Semoga tercerahkan meskipun tampaknya wajahnya cengok semua, ini apaan begitu. Kok semakin ada-ada saja, enggak apa-apa. Nanti ini ya, nanti coba recordnya kita share juga. Materi juga akan saya share lagi dengan anotasinya. Jadi yang sudah kita coret-coret hari ini saya share juga. Nanti akan saya share 2 materi biar prosesnya lebih jelas karena ada beberapa slide yang